Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزام الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان سهرا للتربية روحيات والعطاء وجعل الإنت فرحة وبهجة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو يوم تسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم وسبحوا ربكم فيه وعظيمه وتوبوا إلى الله واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita di pagi hari yang mulia ini dapat hadir ke lapangan ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri yang disunahkan kepada kita, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yaitu melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT. Sejak tenggelamnya matahari di ufuk barat pada sore kemarin, maka bergembiralah suara takbir, tahlil dan tahmid di mana-mana, menunjukkan semua umat manusia merasa bersyukur kepada Allah SWT, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul idzata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan ibadah puasa Ramadan kalian, dan hendaklah kalian memperbanyak membaca takbir untuk kebesaran, untuk membesarkan nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang cerah dan mulia ini, seakan-akan matahari ikut bergembira karena kita saat ini berada pada tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Semua kita merasa bergembira. Namun saudaraku yang berbahagia, di hari ini kita merasa menang karena sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu kita hari ini melaksanakan Lebaran, hari raya Idul Fitri. Semua kita boleh Lebaran, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Semua orang boleh ikut Lebaran, mau puasa mau tidak, semuanya ikut Lebaran. Mau sholat tarawih mau tidak, semua ikut Lebaran. Tetapi tidak semua orang yang Lebaran akan mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri artinya kesucian. Kembali kepada kesucian bagi kita yang beramal ibadah sebulan lamanya, maka hari ini kita akan merasakan kesucian. Kita sudah merasa menang. Oleh karena itu semua kita pagi hari ini merayakan kemenangan, merayakan kegembiraan, melaksanakan takbir mulai dari tadi malam sampai pagi hari ini. Tapi ingatlah saudara-saudaraku yang berbahagia, janganlah kita terlalu bergembira pada pagi hari ini. Tapi ingatlah, maka hari ini kita akan merasakan kesucian. Kita sudah merasa menang. Oleh karena itu semua kita pagi hari ini merayakan kemenangan, merasa bergembira, melaksanakan takbir mulai dari tadi malam sampai pada pagi hari ini. Tapi ingatlah saudara-saudaraku yang berbahagia, janganlah kita terlalu bergembira pada pagi hari ini. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bagaimana nasib orang tua kita, sanak famili kita, dari kerabat kita yang sudah meninggal dunia pada hari ini. Mereka berkata, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku yang masih hidup, ketahuilah oleh kalian bahwa selama sebulan dalam Ramadan, kami semuanya yang berada di alam kubur mendapat kebebasan. Kami tidak lagi diazab di alam kubur. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku yang masih hidup, mulai hari ini kembali kami diazab di alam kubur. Ada yang disiksa, ada yang dipukul, ada yang dicambuk dan lain sebagainya. Inilah penderitaan kami mulai 1 Syawal ini dan seterusnya. Oleh karena itu saudaraku yang masih hidup, perbanyaklah amal ibadah kalian. Kami sekarang ini sudah menyesal, seakan-akan kami ingin hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu arwah tadi berpesan kepada kita, saudara-saudaraku yang masih hidup, bersedekahlah kalian untuk kami yang sudah meninggal ini pada hari ini, karena itulah yang sangat kami harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan Ramadan telah berlalu dan dia tidak akan kembali selama-lamanya. Untuk tahun 1447 Hijriah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT
memberikan umur yang panjang, murah rezeki, hidup di dalam taat, mati dalam beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai judul khutbah Idul Fitri kita pagi hari ini yang cerah dan mulia ini adalah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Ramadan memang sudah berlalu, tapi kenangan indah selama Ramadan masih terpatri di dalam hati sanubari kita. Yang pertama sekali adalah selama bulan Ramadan, semangat kita untuk beribadah kepada Allah SWT meningkat. Yang selama ini di luar Ramadan kita hanya sholat di luar waktu sholat, dan bahkan ada di penghujung waktu sholat. Bahkan juga banyak yang melalaikan sholat. Tetapi selama Ramadan alhamdulillah kita sholat di awal waktu, dan kita pun sholat berjamaah, memakmurkan masjid yang ada di dekat rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, walaupun Ramadan telah berlalu, mari kita ramaikan masjid kita, bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi hendaknya di luar Ramadan. Semangat beribadah, sholat berjamaah mari sama-sama kita tingkatkan. Demikian juga di dalam bulan Ramadan. Semangat berinfak dan bersedekah ini terasa sangat mengikat sekali. Oleh karenanya nilai-nilai Ramadan seperti inilah. Semangat beribadah, semangat berinfak dan bersedekah ini perlu kita pertahankan. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan kita membayar zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk membahagiakan kaum fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri dhuhratan lis-sha'im minal lagwi wa rafathi wa tuqmatan lil masyakin ma'adaha qabla sadaqah salat wa fi fahiya zakatun maqbula wa man adaha ba'da salat fahiya sadaqah mina sadaqah. Artinya zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Maka zakat fitrah itu diberikan kepada kaum fakir miskin. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat hari raya Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri, itu bukan dinamakan zakat melainkan sedekah biasa saja. Zakat fitrah selain kewajiban kita kepada Allah, pahalanya memang sangat amat luar biasa, yang diberikan Allah SWT pada zaman baginda Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, kemudian dia terlupa membayar zakat, maka setelah selesai dia sholat Idul Fitri, dia berlari-lari pulang ke rumah. Dia jual sapi kesayangannya yang paling besar. Dia jual, kemudian dia antarkan kepada amil semua, dan tidak ada satupun dia tinggalkan untuknya. Maka setelah itu pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku terlupa membayar zakat. Ya Rasulullah, lalu aku bayar zakat setelah sholat Idul Fitri, aku jual. Ya Rasulullah, semua hartaku, semua sapi kesayanganku, sehingga tidak ada lagi aku tinggalkan untukku. Rasulullah SAW tersenyum. Apa kata Rasulullah? Belum cukup terbayar zakatmu itu,
Andai kata semua hartamu yang engkau miliki engkau keluarkan zakatnya, maka tidak akan terganti zakat fitrah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai Ramadan yang mesti kita lestarikan adalah semangat melawan hawa nafsu. Di dalam bulan Ramadan kita sudah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah merupakan salah satu nafsu yang sangat berbahaya di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW pulang dari perang Badar yang sangat besar. Perang di zaman Rasulullah SAW yang paling besar adalah perang Badar. Lebih daripada 60 orang yang hafal Quran meninggal dunia pulang dari perang Badar. Rasulullah berkata, "Roja'na, kita baru pulang dari perang yang kecil dan kita akan menuju perang yang besar." Apakah perang yang paling besar itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, jihadun nafsu, perang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, semua itu sudah dapat kita lalui di bulan suci Ramadan yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu menggembirakan fakir miskin pada hari ini zakat fitrah yang telah kita bagikan, maka Rasulullah menyatakan cukupilah kebutuhan mereka pada hari ini sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari. Tidak ada si kaya dan si miskin. Pada hari ini semua kita umat Islam merasa bergembira dan merasakan senang hati merayakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian juga di akhir Ramadan kemudian kita menyantuni anak yatim, bahwa orang yang selalu menyantuni anak yatim, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim maka bersama aku di dalam surga. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim maka mereka akan masuk ke dalam surga. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitulah dekatnya antara Rasulullah dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia, untuk menutup khutbah kita yang sangat relatif singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman baginda Rasulullah SAW ada sebuah rumah yang sudah lapuk dan mau roboh. Peratapkan daun, berdindingkan papan, maka rupanya itu adalah rumah seorang ibu yang sudah tua dalam keadaan sakit, dan ibu ini memelihara 2 anak yatim. Lalu ketika orang bertakbir pada malam hari raya Idul Fitri, anaknya berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah ibu tidak mendengar suara? Apakah yang bergemuruh itu, wahai ibuku?" Maka dengan bercucuran air mata membasahi pipi, ibunya tadi pun berkata, "Wahai anakku, ketahuilah olehmu nak, bahwa malam ini adalah malam 1 Syawal. Orang melaksanakan sholat Idul Fitri pada besok paginya. Wahai ibu, apakah kami tidak boleh berhari raya bergembira bersama mereka?" "Wahai anakku, tidak usah ikut nak. Semua orang memakai baju
yang serba baru. Sementara kamu nak, bajumu pun sudah compang-camping, sudah buruk. Maka janganlah engkau pergi nak. Takut kita tersinggung orang yang memakai baju baru tersebut, sehingga baju baru tersebut akan hinggaplah bau-bau busuk dari bajumu yang busuk ini. Anaknya pun menangis sejadi-jadinya. Wahai ibuku, apakah hari raya Idul Fitri itu adalah milik orang kaya raya saja? Wahai anakku, bukan nak, bukan semua kita berhak merayakan Idul Fitri. Tapi kamu enggak usah ikut nak. Sungguh malang masih menimpa dirimu nak. Orang mempunyai ayah mereka membelikan baju baru sehingga mereka bergembira. Pada hari ini bukan main anaknya tersebut merasa bersedih, bahkan semakin menangis sejadi-jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pula suatu peristiwa yang sangat menyayat hati pada zaman Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Umar berjalan setiap malam melihat keadaan warganya. Maka ketika itu Umar mendengar ada sebuah rumah, anaknya yang menangis tanpa henti-hentinya. Maka Umar pun singgah di rumah tua itu melihat seorang ibu yang sudah janda, sudah tua, mengerang dalam sakitnya. Maka dia pun bertanya kepada ibu yang sedang sakit tadi, "Wahai ibu, apa gerangan yang ditangiskan oleh dua anak-anakmu ibu? Yang ditangiskan oleh dua orang anak ibu ini?" Maka ibu pun menjawab tanpa dia menyadari, meneteskan air matanya, "Wahai saudaraku." Dan dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Dia kira adalah masyarakat biasa saja. "Wahai saudaraku, sesungguhnya anak saya ini menangis adalah kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Lalu hai ibu, apa yang ibu masak di dalam periuk di atas tungku itu?" "Wahai saudaraku, itu hanya untuk membujuk anak-anakku. Kalau anakku menangis, aku berkata, 'Tunggu dulu nak, nasi kita belum masak.' Padahal di dalam periuk itu adalah air dan batu yang dia rebus. Ia hanya membujuk anak-anaknya. Anaknya menangis. Dia pun berkata kepada anaknya, 'Tunggu nak, belum masak.' Anaknya pun bertanya, 'Kok lama sekali masaknya wahai ibuku?' Begitulah nak keadaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd." Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni kaum fakir miskin. Karena sesungguhnya orang yang melalaikan keduanya, orang yang dicap oleh Allah SWT pendusta agama, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kalian orang-orang pendusta agama itu? Orang yang tidak memperhatikan nasibnya kaum fakir miskin. Dan yang kedua, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Mudah-mudahan fakir miskin dan anak yatim pada hari ini mereka kita gembirakan sehingga mereka bisa bersama-sama kita merayakan hari raya Idul Fitri.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah kita ini mudah-mudahan dapat memberikan motivasi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallah wa iyyakum minal faizin wa kula amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim maka bersama aku di dalam surga. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim maka mereka akan masuk ke dalam surga. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitulah dekatnya antara Rasulullah dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia, untuk menutup khutbah kita yang sangat relatif singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman baginda Rasulullah SAW ada sebuah rumah yang sudah lapuk dan mau roboh. Peratapkan daun, berdindingkan papan, maka rupanya itu adalah rumah seorang ibu yang sudah tua dalam keadaan sakit, dan ibu ini memelihara 2 anak yatim. Lalu ketika orang bertakbir pada malam hari raya Idul Fitri, anaknya berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah ibu tidak mendengar suara? Apakah yang bergemuruh itu, wahai ibuku?" Maka dengan bercucuran air mata membasahi pipi, ibunya tadi pun berkata, "Wahai anakku, ketahuilah olehmu nak, bahwa malam ini adalah malam 1 Syawal. Orang melaksanakan sholat Idul Fitri pada besok paginya. Wahai ibu, apakah kami tidak boleh berhari raya bergembira bersama mereka?" "Wahai anakku, tidak usah ikut nak. Semua orang memakai baju yang serba baru, sementara kamu nak, bajumu pun sudah compang-camping, sudah buruk. Maka janganlah engkau pergi nak. Takut kita tersinggung orang yang memakai baju baru tersebut, sehingga baju baru tersebut akan hinggaplah bau-bau busuk dari bajumu yang busuk ini." Anaknya pun menangis sejadi-jadinya, "Wahai ibuku, apakah hari raya Idul Fitri itu adalah milik orang kaya raya saja?" "Wahai anakku, bukan nak. Bukan semua kita berhak merayakan Idul Fitri. Tapi kamu enggak usah ikut nak. Sungguh malang masih menimpa dirimu nak. Orang mempunyai ayah mereka membelikan baju baru sehingga mereka bergembira. Pada hari ini bukan main anaknya tersebut merasa bersedih, bahkan semakin menangis sejadi-jadinya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula suatu peristiwa yang sangat menyayat hati pada zaman Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin,
Umar berjalan setiap malam melihat keadaan warganya. Maka ketika itu Umar mendengar ada sebuah rumah, anaknya yang menangis tanpa henti-hentinya. Maka Umar pun singgah di rumah tua itu melihat seorang ibu yang sudah janda, sudah tua, mengerang dalam sakitnya. Maka dia pun bertanya kepada ibu yang sedang sakit tadi, "Wahai ibu, apa gerangan yang ditangiskan oleh dua anak-anakmu ibu? Yang ditangiskan oleh dua orang anak ibu ini?" Maka ibu pun menjawab tanpa dia menyadari, meneteskan air matanya, "Wahai saudaraku." Dan dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Dia kira adalah masyarakat biasa saja. "Wahai saudaraku, sesungguhnya anak saya ini menangis adalah kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Lalu hai ibu, apa yang ibu masak di dalam periuk di atas tungku itu?" "Wahai saudaraku, itu hanya untuk membujuk anak-anakku. Kalau anakku menangis, aku berkata, 'Tunggu dulu nak, nasi kita belum masak.' Padahal di dalam periuk itu adalah air dan batu yang dia rebus. Ia hanya membujuk anak-anaknya. Anaknya menangis. Dia pun berkata kepada anaknya, 'Tunggu nak, belum masak.' Anaknya pun bertanya, 'Kok lama sekali masaknya wahai ibuku?' Begitulah nak keadaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni kaum fakir miskin. Karena sesungguhnya orang yang melalaikan keduanya, orang yang dicap oleh Allah SWT pendusta agama, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kalian orang-orang pendusta agama itu? Orang yang tidak memperhatikan nasibnya kaum fakir miskin. Dan yang kedua, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Mudah-mudahan fakir miskin dan anak yatim pada hari ini mereka kita gembirakan sehingga mereka bisa bersama-sama kita merayakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah kita ini mudah-mudahan dapat memberikan motivasi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallah wa iyyakum minal faizin wa qula amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Allah